Selain menjadi kabar baik bagi banyak orang, vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun ini ternyata juga menjadi kabar buruk bagi para pecinta teori konspirasi yang menyatakan jika vaksin COVID-19 bisa menyebabkan autisme dan merusak imunitas tubuh. Ada juga klaim yang menyebut jika vaksin COVID-19 bisa mengubah struktur DNA dan membuat penerimanya cacat, atau mungkin saja sampai berubah jadi titan. Sementara ada juga teori konspirasi yang menuduh jika vaksin COVID-19 mengandung microchip yang membuat pihak tertentu jadi bisa memonitor dan mengendalikan pikiran orang-orang yang disuntik dengan vaksinnya. Tapi apakah klaim ini benar? Apakah vaksin COVID benar-benar berisi microchip pengendali pikiran? Yuk, simak jawabannya pada episode Nos ID kali ini. Hai, aku New. Selamat datang di Nos ID. Sama halnya dengan vaksin-vaksin penyakit lainnya, vaksin COVID-19 juga terdiri dari berbagai macam bahan. Secara garis besar, bahan utama vaksin COVID-19 yang berbasis RNA tersusun dari molekul RNA yang dibungkus dalam lapisan lipid. Sementara ada juga vaksin COVID-19 yang bahan utamanya tersusun dari virus SARS coronavirus 2 atau kultur virus lain yang sifatnya sangat mirip, yang kemudian dimodifikasi dan dilemahkan oleh para peneliti. Bahan utama vaksin ini dicampur dengan larutan sukrosa dan campuran garam yang konsentrasinya dibuat semirip mungkin dengan konsentrasi sukrosa dan garam alami yang ada pada tubuh manusia, sehingga memudahkan kandungan vaksinnya untuk melebur ke dalam jaringan sel-sel manusia. Kultur virus yang sudah lemah ini kemudian disuntikkan sebagai vaksin, yang kemudian akan memicu tubuh penerimanya untuk mempelajari dan mengembangkan antibodi yang akan melawan virus-virus COVID-19. Dan sebenarnya bahan-bahan vaksin COVID-19 ini, baik yang menggunakan RNA maupun menggunakan kultur virus yang telah dilemahkan, sama saja dengan berbagai macam bahan vaksin-vaksin penyakit lainnya. Dan tentunya nggak ada microchip yang dicampur dengan bahan vaksinnya. Jadi kamu nggak perlu paranoid untuk disuntik vaksin COVID-19. Apalagi sampai takut kalau setelah disuntik vaksin ini, kamu bakalan berubah jadi titan atau pikiran kamu jadi bisa dikendaliin sama golongan tertentu. Vaksin COVID dari berbagai negara juga dikembangkan sesuai dengan protokol medis. Jadi sebelum diterapkan, kemampuan vaksin-vaksin ini akan diuji terlebih dahulu dan dimonitor efek sampingnya. Setelah dinyatakan aman dan layak pakai, barulah vaksin ini digunakan untuk melakukan imunisasi massal pada masyarakat. Jadi daripada resah dan paranoid gara-gara klaim hoax yang bilang kalau vaksin bisa dipakai untuk mengontrol pikiran manusia, mendingan kita kawal proses pengujian vaksinnya agar hasil uji kelayakan vaksinnya memang benar-benar transparan, sehingga vaksin COVID-19 yang diterima oleh masyarakat di masa depan adalah vaksin yang benar-benar telah teruji, terbukti efektif, dan aman bagi tubuh manusia. Aku New, terima kasih telah menyaksikan episode Nos ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol belnya, biar kamu gak ketinggalan update episode terbaru dari Nos ID. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Nos ID dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.